Misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian, Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Habib Rizik, yang tentu saja kalau selama ini kita melihat ceramah-ceramahnya itu cukup menyudutkan kekristenan, dan kita melihat bahwa sering terjadi yang namanya ceramah intoleran. Bahkan tidak sedikit juga video-videonya yang memang ya dalam kategori menghina, yang menistakan agama Kristen. Misalnya dia bilang kan, oh siapa bidannya kalau memang Tuhan itu dilahirkan, ya Tuhanmu dilahirkan kayak bagaimana begitu. Dan masih banyak ceramah-ceramah yang lain dan juga provokatif-provokatif ya selama ini. Tapi hari ini saya lihat ya, saya tertarik bahas ini karena ternyata sejuk ya, dia punya ceramah ya, bagian-bagian itu saja sih, ada beberapa bagian ya. Tapi kalau kita melihat sedikit itu juga ya ada ya yang dia tekankan terhadap umat Islam, dan menurut saya itu adalah sah-sah saja, itu masih normatif ya, tidak terlalu berbahaya karena ya untuk menjaga akidah umatnya ya. Saya pikir ide daripada Habib Rizik itu sangat bagus loh. Nah, yang saya mau sorotin sekarang adalah kenapa sebaliknya, ya kan? Begitu dia sudah mulai adem, ada ustadz yang kemudian ya radikal lagi, gitu ya, yang menebar kebencian, provokatif, yang tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Alfian Tanjung. Di mana teman sekalian, pernyataan-pernyataannya menuduh Paus Fransiskus ya dengan macam-macam dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita nanti akan berkomentar, dan sebelumnya kita mendengarkan dulu ya ceramah daripada Habib Rizik yang ada berikut ini. Ada Saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal saudara, yang baru sekarang ini misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini kalau nggak salah, hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali ya Juan, karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh ya ikhwan, nggak boleh. Itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdhah bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh.
Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya ikhwan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran ya ikhwan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya ikhwan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu sa'ah Fatimiyah, atau sa'ah mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan. Silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya ikhwan. Itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyerukan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya nggak usah ya ikhwan. Nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi Oke, teman-teman sekalian, itulah video daripada Habib Rizik Syihab ya. Dan saya melihat agak adem dari pernyataan-pernyataannya kali ini, cukup adem. Dan ya, kita sebenarnya senang ya dengan ceramah-ceramah seperti ini. Sekalipun ya dia menjelaskan tentang misalnya orang Katolik, tapi sebatas seperti yang dijelaskan oleh Habib Rizik itu nggak ada persoalan. Nah, teman-teman sekalian, beberapa poin tadi yang saya lihat bahwa tetap dia menekankan lakum dinukum waliyati. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tidak ada paksaan satu dengan yang lainnya, kan begitu. Nah, jadi terkait bagaimana kemudian Habib Rizik melarang umatnya untuk ikut di misa, itu apakah misa besar ataupun misa biasa, ya itu saja melarang umat Islam untuk hadir dan lain sebagainya. Ya itu menurut saya normatif ya. Itu sah-sah saja. Dan itu sama sekali tidak menyinggung umat lain begitu ya. Wajar dong seorang pemimpin yang melarang begitu. Nah, atau misalnya misa yang kemarin itu kan ditampilkan di televisi, ya kan? Sekalipun banyak sekali dari umat Islam yang keberatan ya. Mereka tidak suka karena ada misa ditampilkan, bahkan azan ya secara ya manusia memang agak sulit ya bagi umat Islam, tapi ya memang untuk menghargai dan toleransi maka itu digantikan dengan misalnya Paus Fransiskus kemarin, dan itu udah sangat bagus berjalan. Sekalipun ada oknum-oknum yang memang tidak senang, tidak suka dalam hal ini, tapi itu no problem, itu bagian kecil. Nah, tadi Habib Rizik juga berkata bahwa ketika sekarang sudah ditampilkan di TV, ya matikan TV-nya, nggak usah nonton. Nah, ini yang bijak teman-teman. Ya, saya sependapat dengan Habib Rizik. Artinya, kalau memang Anda tidak suka itu adalah ajaran Kristen, ajaran Katolik, maka udah matikan TV-nya. Nggak usah nonton. Kalau misalnya semua ya siaran TV itu misalnya Paus Fransiskus, maka matikan TV. Saya juga demikian teman-teman sekalian. Ya. Karena apa? Karena kalau ketika sudah asik nonton lalu digantikan dengan azan, ya kadang-kadang saya matikan dulu. No problem. Iya kan? Bukan berarti saya kor-kor, oh ini azan lagi, lalu menyinggung umat Islam. Nah, boleh. Kita harus saling menghargai. Dan ini harus kita lakukan. Nah, makanya saya katakan saya setuju dengan Habib Rizik. Ya kalau memang anak-anak kita nonton, ya udah matikan saja TV-nya udah. Kan hanya beberapa ya menit begitu ya. Akhirnya udah tutup, hidupkan lagi TV-nya kalau udah selesai. Selesai masalah. Tanpa harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang memojokkan, apalagi ya
ngomong kurang ajar lah, tidak tahu diri lah seperti Ustadz Alfian. Nah teman-teman sekalian, mungkin sedikit pembanding. Kalau Habib Rizik adem dalam ceramahnya, justru provokatif disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Ya, jadi kita berharap sebenarnya udah selesai itu, tidak ada lagi orang-orang yang suka bikin gaduh dan lain sebagainya, ya provokatif dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada bibit-bibit yang lain. Kita lihat ceramah daripada atau klaim dan statement dari Ustadz Alfian berikut ini. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap mereka sama juga, mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Terus terang saja, kurang ajar lu kampung orang ini, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah perbedaannya antara Habib Rizik dengan Ustadz Alfian Tanjung ya. Kalau Habib Rizik justru ya menjaga umatnya, membentengi umatnya saja, menghimbau jangan nonton, jangan hadir dan lain sebagainya. Oke, fix dan tidak ada persoalan. Tetapi kalau kita melihat tadi dari Ustadz Alfian, justru ya Paus ini yang sebenarnya memimpin misa atau berkunjung di Masjid Istiqlal harusnya diblok, bila perlu dideportasi, dipulangkan saja, tidak pantas ya untuk membawa kerukunan, justru keresahan bagi umat Islam katanya. Nah teman-teman sekalian, ini lucu ya. Ya seperti kita katakan beberapa video kita. Ya jadi sebenarnya yang meresahkan ini adalah Ustadz Alfian ini. Ya, ini sama saja memprovokatif loh. Ya, mempengaruhi umat Islam agar mereka apa? Agar mereka itu menolak, bahkan ya seperti yang terjadi teman-teman sekalian, ada 7 teroris, ada 7 orang yang berikhtiar untuk mengacaukan atau berbuat onar atau mengacaukan ya berjalannya misa, berjalannya kunjungan daripada Paus Fransiskus. Ya, karena apa? Karena memang ternyata ada tokoh-tokoh agama seperti Ustadz Alfian ini yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Apalagi dalam videonya itu kan mengajak ya tokoh-tokoh Islam untuk bersuara. Jangan biarkan, kata dia. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini efek karena tidak mengerti arti toleransi. Ya. Tapi yang ada dalam hidupnya adalah kebencian terhadap Kristen dan Katolik. Seandainya menghargai umat beragama lain, tentu tidak akan ngomong semacam itu. Dan bukan hanya kita yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan daripada Ustadz Alfian ini, tapi termasuk ada umat Islam yang lain, seperti misalnya Bang Ade Armando. Ya, Bang Ade Armando juga sudah bahas ini. Bahkan dia berkata bahwa sebenarnya Ustadz Alfian ini sudah pernah dipenjarakan. Ya, lalu dia bikin ulah lagi. Dan memang dari pernyataan Bang Ade Armando bukan menyerukan supaya Alfian Tanjung ini diproses, ditangkap. Ya, tapi bila perlu, ya biarlah itu pihak kepolisian yang punya wewenang untuk mengamankan. Makanya kemarin ada beberapa netizen yang bersuara, ya tangkap Ustadz Alfian Tanjung yang memprovokasi, yang membuat keresahan dan membuat terpecahnya umat beragama yang ada di Republik Indonesia. Ya jadi seharusnya pakailah sistem yang digunakan, yang disampaikan oleh Habib Rizik. Jika memang tidak suka itu acara Kristen, matikan TV-nya. Jika memang tidak suka, ya udah jangan suruh umat Islam hadir. Iya kan?
Dan kalau memang khawatir tentang murtadnya umat Anda, yang harus Anda lakukan adalah membina mereka, mendidik mereka, menguatkan mereka dalam ajaran Islam. Ya, bukan menyerang agama lain, bukan menyerang tokoh yang nomor 1 di dunia ini untuk Katolik. Ya, Paus Fransiskus ini, teman-teman sekalian. Ya, ini orang nomor 1 di dunia untuk seluruh umat Katolik yang ada di dunia ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tetap kita berdoa kiranya aman, tentram negara kita. Dan orang-orang seperti Ustaz Alfian ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan juga kita serahkan kepada aparat. Biarlah mereka yang berperkara dengan Ustaz Alfian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.